Kami datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan, bawa hidup kami masuk dalam penyembahan, biar Engkau menjadi center dalam penyembahan kami. Biar Tuhan menjadi pusat penyembahan kami, karena Engkaulah sumber segalanya. Engkaulah yang kami perlukan Tuhan. Yesus. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus, Bapa. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku, pegang tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami Bapa. Bapa, mari katakan di hadapan Bapa kita, pegang tanganku. Bersama-Mu ada saat yang teduh, aku rindu saat teduh bersama-Mu, dekat aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus, Bapa. Pegang kami Bapa, kami perlukan Engkau. Tinggal di dalam hati, biar terang-Mu ada bersama kami. Engkau terang yang membuatku
Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Haleluya. Berjalan di samping-Mu seumur hidupku. Dari kami perlukan pegang ya Bapa untuk selamat. Mari angkat tangan kita, lebih dari nafasku, lebih dari ya oh, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Ayo jangan berdiam diri saudara. Ayo pujikan dari hatimu, pujikan dengan rohmu. Seumur hidupku kami mau bersama-Mu Bapa. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu, kasih-Mu. Oh, yes Lord, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa. Kami perlu pegang Tuhan, tangan-Ku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, biar mazmur-Mu keluar dari lidahmu. Syadara bara 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 bara. Tuhan jamaah, Tuhan jamaah, Tuhan jamaah. Bara 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 bara. Oh, kami perlukan Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bagaimana kita bisa worship? Setiap hari Kamis jam 6:30 saya mengajak kita worship. Makanya judul kita We Worship Family. Bersama keluarga kita belajar worship. Worship itu Alkitab berkata, Tuhan mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya worship memang kita nyanyi dengan mulut kita, tapi sumbernya dari roh, dari dalam, dari roh di dalam hatimu. Dalam roh dan kebenaran.
Artinya yang kau nyanyikan itu benar. Engkau hidup dalam kebenaran, tapi juga saat kau menyembah itu benar-benar, sungguh benar. Dengan demikian Anda tidak bisa worship kalau hatimu dengan pikiranmu, dengan lidahmu tidak sama, tidak sinkron. Rohnya begini, pikirannya ke sana, itu enggak benar. Benar itu apa yang di hati, apa yang di pikiran, apa yang di mulut adalah sama. Sehingga di worship, saudara harus menyelami kata-kata. Para WL yang memilih lagu baik di ibadah minggu, di ibadah manapun, mereka punya tanggung jawab untuk memilih lagu-lagu yang memang buat worship, yang memang maknanya kalimat demi kalimat untuk membawa kita menyembah Tuhan. Bagian Anda jemaat, ikuti, makanya jangan berdiam diri. Anda bukan sedang menyaksikan show, Anda bukan sedang nonton YouTube, tapi Anda sedang menyembah bersama. Ada WL, ada singer, ada musik untuk membantu kita menyembah bersama-sama. Tapi bagian Anda adalah mengikuti teks lagu itu dengan mulutmu, pikiranmu meresapinya, rohmu menyembah. Jadi ketika engkau menyanyi itu, engkau harus meresapi perkataannya sesuai dengan hatimu. Mungkin kalimatnya Anda tidak biasa dengar, apalagi lagu-lagu baru, tapi cepatlah merasakan apa makna dari pujian penyembahan itu. Lalu saudara masuk dalam kebenaran. Ambil kalimat yang benar itu dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sembah benar, benar-benar dari hati dan rohmu. Coba nyanyi lagi lagu ini. Dimanapun kau berada, mulutmu mengatakannya, pikiranmu mencoba mencerna kalimat demi kalimat masuk dalam pujian ini, sampai rohmu bisa menyembah. Bapa, pegang tanganku. Ayo segenap hati saudara, roh sepakat. Aku rindu, bayangkan dengan pikiranmu, saat teduh bersamamu. Nikmati kalimat demi kalimat ini. Dekam aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Bapa pegang, Bapa angkat tanganmu, jangan berdiam diri saudara. Ayo, pikiran, rohmu harus sinkron sesuai. Aku rindukan tinggal di dalam hatimu. Engkau terang, Engkau terang, yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari yes Lord. Biar hati pikiran kami sepakat dengan pujian ini. Kami perlu kasih-Mu, kami rindu berjalan di samping-Mu. Oh, haleluya. Seumur hidup
kasih-Mu. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, lebih dari nafas, lebih dari haleluya. Kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, lebih dari nafas. Dengan suara yang terbaik, biar Tuhan mendengar. Ku perlukan kasih-Mu. Ayo rindukan berjalan bersama Bapa, di samping-Mu Bapa, seumur hidup sampai nanti di surga. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Tanganmu saudara, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sembah Dia, pegang hidup kami Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu. Merindukan-Mu lebih dari nafas kami. Kami perlukan Engkau, oh Bapa, Bapa. Makin dekat, makin dekat, makin dekat.
sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, mari angkat tanganmu, kau ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari segenap hati kami, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Mari angkat tanganmu lebih tinggi. Aku sembah, aku sembah. Lambaikan tanganmu, Engkau layak Tuhan. Aku sembah. Oh Tuhan, Kau layak ku sembah. Aku sembah. Oh, aku sembah. Aku sembah. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang
percaya. Ayo percaya. Amin. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ayo percaya Dia lebih dari sebelumnya. Ini aku, apapun masalah kami deklarasikan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku mau ikut Engkau sampai akhir hidup kami. Ku mau ikut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba 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 Masada Rabba Rabba Rabba. Yesus. Oh
Tuhan setia. Banyak orang berpikir kalau ikut panggilan Tuhan maka hidupnya akan mulus dan baik adanya. Ternyata tidak demikian. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan diajak Tuhan untuk naik. Dan naik itu bukan sesuatu yang santai. Engkau harus mengerahkan hidupmu, melawan keinginan untuk menyerah, melawan semua yang memberatkan engkau. Naik itu lebih susah daripada turun. Tapi kalau engkau ikut Yesus, Yesus mau buat engkau naik. Dia enggak mau Anda jadi ekor, Dia mau Anda jadi kepala. Tuhan mau engkau hidupmu menjadi berkat. Tuhan mau hidupmu menjadi penolong buat banyak orang. Tapi untuk itu Tuhan mau engkau naik. Sehingga ikut Tuhan itu ada tantangannya. Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 2 minggu ini kita bicara tentang badai. Bagaimana Yesus jalan di atas air, meredakan badai. Tapi ini adalah kisah Yesus meredakan badai dalam kisah yang berbeda. Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang. Yesus memanggil mereka. Yesus mengajak mereka. Perhatikan, Yesus yang mengajak saudara. Dan di Markus ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, ini bedanya. Kalau yang kemarin di khotbah minggu, Yesus ada di gunung untuk berdoa. Lalu ketika para murid kepayahan mendayungkan angin sakal, baru Yesus jalan di atas air. Tapi ini Yesus ada di perahu. Di Markus pasal 4. Ini kisah sebelum nanti di Markus pasal 6 terjadi Yesus jalan di atas air itu. Jadi ini terjadi sebelumnya. Yesus ada di perahu bersama mereka. Lihat cara Yesus mengajar. Di Markus pasal 4, Yesus ada di perahu saat ada badai. Tapi di Markus pasal 6, Yesus ada di gunung dan para murid disuruh ke seberang menghadapi badai sendirian. Tapi Yesus mengamati ketika mereka kepayahan, Yesus datang jalan di atas air. Lihat cara mendidik Yesus. Yesus ingin kita kuat, kita belajar. Nah, di Markus 4, Yesus masih bersama mereka. Tapi ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, taufan sangat dahsyat dan mengamuk lagi. Lalu air masuk mulai dengan penuh air. Semua ketakutan, semua panik. Termasuk para murid yang sebagian besar nelayan tetap ketakutan. Karena di tengah laut yang mengamuk. Tapi Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka mulai belajar mengenal siapa Yesus yang sanggup mengatasi angin dan danau, taat kepada perintahnya. Tapi pesan Tuhan, mengapa kamu takut? Mengapa tidak percaya? Badai bisa terjadi di hidup kita. Tapi tujuan mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi badai? Mengapa para murid diajak Yesus melewati danau itu? Apa Yesus enggak tahu akan ada badai? Oh, Yesus tahu, dia Maha tahu. Apa Yesus
nggak tahu kalau tofannya akan mengamuk, mereka hampir tenggelam. Yesus tahu. Tapi yang tidak diketahui manusia adalah bahwa badai itu tidak akan menenggelamkan. Yesus tahu juga bahwa endingnya nanti dia akan meredakan badai. Jadi dia berkata, mengapa takut? Dia tidur, saudara, diam, tenang, percaya saja. Saudara, kalau Anda mengalami badai, pastikan di perahu hidupmu ada Yesus. Sehingga kalau ada Yesus, sekalipun ada badai, engkau tetap aman. Engkau tetap tenang. Dia akan meredakan badai pada waktunya. Bagianmu, pastikan bersama Yesus. Engkau tidak bisa meredakan badai, tapi Yesus bisa. Engkau tidak bisa meredakan sakit penyakit, tapi Dia bisa. Engkau tidak bisa menyelesaikan masalah keuanganmu, hutang-hutangmu, bangkrutmu, tapi Dia bisa. Bagianmu tenang dan percaya. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kalau Tuhan panggil engkau melewati badai, jangan takut, jangan mundur. Ikuti rancangan Tuhan, saudara. Dia pasti menolongmu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ayo setia melayani Tuhan. Ayo setia mencari Tuhan. Setia mengiring Tuhan. Walaupun di tengah badai. Kalau Yesus ada di perahu hidupmu, kau akan melihat justru badai itu mendatangkan mujizat. Itu membuat kita belajar ada kuasa dalam Yesus. Bahkan di Markus 4 ayat 41 itu. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, mereka makin terpesona pada Tuhan. Mereka makin menghormati Tuhan Yesus. Dan mereka mulai belajar. Kalau ada apa-apa, bangunkan Yesus. Tanya pada Yesus. Dia sanggup meredakan badai. Ayo belajar percaya kepadanya, saudara. Belajar percaya kepadanya. Haleluya. Haleluya. Belajar percaya kepadanya. Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Ayo katakan penolong. Penolong yang selalu, sekalipun di tengah badai, memenuhi. Kau sanggup menolong. Tak pernah mengecewakan. Tak pernah Kau mengecewakan. Oh, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan. Angkat tanganmu, segala perkara, segala apapun itu, oh, kami bisa menanggungnya dalam Dia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan. Oh, sembah Dia, haleluya, haleluya. Belajar percaya, belajar percaya, belajar percaya, belajar tetap tenang, belajar berharap kepada-Nya. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Para. Hari itu perahu terombang-ambing, ombak menyembur masuk dalam perahu, air sudah masuk hampir penuh. Tapi Yesus berkata, diam, tenang, dan semuanya reda. Oh, belajar percaya, belajar percaya. Haleluya, Yesus. Dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayo percaya, segala perkara dapat ku tanggung. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya, tetap percaya, ayo percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Ayo percaya, ayo percaya, percaya kau sanggup, ditolong Tuhan, pasti bisa, kau pasti sanggup. Oh, Markus 4 ayat 40 tadi berkata, ketika Yesus sudah membuat danau itu teduh kembali. Markus 4 ayat 40, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayo belajar percaya saudara, sekalipun keuanganmu sedang amburadul, ayo belajar percaya, minta Yesus masuk dalam perahu pekerjaanmu, keuanganmu, libatkan Dia, doa, minta hikmat-Nya, jalan keluarnya bagaimana. Mungkin kesehatanmu kacau balau, dokter angkat tangan, engkau tidak mampu, engkau tidak tahu bagaimana lagi sembuh dari sakitmu, tapi mengapa takut? Pastikan Yesus di perahu hidupmu, di kesehatanmu. Mengapa kamu begitu takut? Ayat 40, mengapa kamu tidak percaya? Markus 4 ayat 40. Pertanyaan ini berlaku pada kita. Saat ini, adakah engkau yang takut? Adakah engkau yang tidak percaya? Mengapa kau takut dan tidak percaya? Karena engkau belum paham
siapa Yesus yang ada bersamamu. Kalau engkau paham, engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Takut di sini gentar. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mengapa takut? Mengapa tidak percaya? Karena mereka belum paham siapa Yesus. Ayatnya berkata, ayatnya ditunjukkan saja, siapa gerangan orang ini? Siapa orang ini? Siapa Yesus ini? Masa bisa sih angin danau taat tapi dia melakukannya? Saudara akan takut, Anda khawatir kalau Anda belum kenal betul siapa Yesusmu. Ketika engkau meragukan dia, apa bisa sih aku sembuh? Apa bisa sih aku dapat pekerjaan lagi? Aku baru di PHK nih. Apa mungkin hutang-hutangku begitu banyak, bisakah aku menyelesaikannya? Mana mungkin rumah tanggaku jadi baik? Mana mungkin anak-anakku berubah jadi baik? Mana mungkin? Kenali Bapakmu, kenali Yesusmu. Siapa gerangan orang ini? Belajar kenal dia. Justru inilah tujuan badai. Kenapa Tuhan bawa mereka melewati badai? Supaya mereka kenal siapa gerangan orang ini. Karena kalau mereka nggak dapat badai, mereka nggak tahu Yesus bisa meredakan badai. Kalau mereka tidak mengalami gelombang tinggi, mereka tidak akan pernah tahu Yesus ternyata sanggup meredakan badai itu. Kalau engkau tidak pernah sakit keras, sakit yang berbahaya, engkau nggak akan tahu bahwa Tuhan sanggup menolong engkau melewati sakit itu. Kanker stadium 4, sakit jantung, hampir mati, ternyata Tuhan sanggup. Kalau engkau tidak pernah mengalami di PHK, engkau nggak akan tahu bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Kalau engkau tidak pernah mengalami kerugian yang besar, kebangkrutan, hutang yang besar, engkau tidak akan pernah tahu betapa Tuhan sumber pengharapan sanggup mencukupkan hidupmu. Di tengah badai, kita harus mengenal seperti ayat 41 ini. Siapa gerangan orang ini? Ternyata dia sanggup. Yesusku sanggup. Waktu saya masih kecil saudara, saya mungkin belum TK ya, mungkin masih umur 4-5 tahun, 4 tahun kali. Suatu kali sore hari saya masuk ke kamar untuk tidur siang, sudah agak sore sebenarnya. Dan hari itu suasana gelap. Zaman saya kecil belum ada listrik saudara waktu itu. Jadi kalau malam pun pakai pelita, pakai Strongking, Petromax itu. Jadi ketika siang hari gelap, apalagi di luar sedang mendung, hujan rintik-rintik, gelap saudara. Ada genteng kaca di atap kamar saya, tapi gelap. Jadi dalam kamar juga gelap, samar-samar. Ketika saya tidur, saya suka di pojokan saudara. Nah, jadi kasur saya itu mepet dengan tembok, dinding. Lalu dari dinding dengan kasur itu dikasih papan supaya nggak langsung nempel ke dinding. Papannya cukup tebal saudara. Nah, saya tidur mojok di situ. Setengah tidur, setengah sadar, saya mulai sambil buka mata. Di tengah gelap itu saya melihat ada sesuatu yang berbeda di pojokan itu, di atas papan itu saudara. Ada sesuatu yang panjang, saya agak aneh, apa ini? Saya mulai mau pegang saudara. Ketika mendekat, saya baru sadar, ini aneh bentuknya. Dan rupanya itu seekor ular saudara. Seekor ular. Gedenya kira-kira 1 jempol orang dewasa, lebih gede dikit ya, diameter tubuhnya cukup gede, warnanya belang-belang saudara, ya merah hitam. Waduh, ini ular ini. Saya masih kecil tapi saya sudah tahu bahwa ular itu menakutkan. Wah, saya gemeter saudara, saya susah bergerak.
Tapi saya paksa, saya turun, saya lari, saya cari mama saya, "Ma, ada ular, ada ular." Wah, ketakutan saudara, ya, ketakutan sekali. Mama saya bilang, "Mana?" "Ah, ini di kamar." Disenteri saudara, waduh betul ular itu tidurnya memanjang gitu, nggak melungker karena di atas papan itu saudara. Memang rumah kami dulu dekat dengan Bengawan Solo, sering ada ular saudara. Nah, tapi hari itu saya ketakutan sekali. Lalu sama mama semua jendela ditutup, pintu ditutup. Mama bilang, "Nanti nunggu papa." Sore itu papa pulang. Saya laporan, "Pak, ada ular, Pak, ada ular." "Mana?" "Di kamar." Saudara, sampai hari itu saya belum pernah lihat papa saya menangani ular. Saya juga takut kalau papa saya digigit. Tapi saya melihat papa saya dengan tenang. "Mana?" Wah, dibuka, dilihat, ular itu sudah bergerak saudara, nggak di situ, pindah ke bawah. Tutup lagi, papa saya dengan tenang, "Cari bambu." Ambil bambu saudara, dipatahkan, dibuat dua. Lalu dikasih kayu, kasih tali, karet. Jadi intinya membuat penjepit saudara. Dia buat jepitan. Dan saya yang masih kecil hanya lihat, "Papa mau buat apa?" "Tenang, kita mau tangkap ularnya." Waduh, wah saya takut saudara. Tapi apa saya buat? Saya dari jauh melihat papa saya masuk dengan tenangnya. Dia ambil ular itu, dibawa saudara, lalu dimasukkan dalam karung dan dilihatkan saudara. "Oh, ayo enggak apa-apa sini." Dilihatin dan papa saya bilang, "Ini ular berbisa. Lihat ini kepalanya segitiga. Ini warnanya, ini berbisa. Jangan dipegang. Tapi kalau mau pegang, pakai ini enggak apa-apa." Saudara, lalu saya enggak tahu papa saya sangat sayang binatang. Jadi ular itu enggak dibunuh saudara. Dibawa ke sungai dan dibuang ke sana. Tapi saudara tahu enggak? Hari itu saya ketika mengingat, saya jadi ngerti ayat ini. Coba tunjukkan tadi Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Markus 4 ayat 41. "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Sore itu saya pandang papa saya, dengan bangga, tapi juga keheranan. Saya ketakutan, kok papa saya sangat tenang. Saya ngeri lihat ularnya, tapi papa saya dengan tenang mencapit ular itu, memasukkannya, membawanya pergi. Wah, saya ngeri. Tapi saya pandang papa saya, wow hebat sekali. Papa saya the best, luar biasa. Siapa gerangan orang ini? Hebat sekali. Karena saya baru tahu, ternyata papa saya tidak takut dengan ular. Ternyata papa saya punya cara mengatasi ular itu. Ternyata papa saya tahu jalan keluarnya. Sehingga lain waktu ketika ada ular lagi, tinggal panggil papa dan papa tolong. Tapi dengan melihat itu saya juga belajar. Sehingga ketika ketemu ular lagi saya tidak begitu takut. Dan ketika ada ular masuk rumah, saya mencari kayu, mencari bambu lagi. Saya ikuti apa yang saya lihat dari papa saya. Dan saya bisa menyingkirkan ular itu dari rumah. Mengapa? Karena pengalaman itu membuat saya belajar. Saudara, Markus 4 ayat 41. Ayatnya ditayangkan saja, jangan dihilangin. Tujuan Tuhan mengizinkan kita melewati badai supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Mungkin pertama kali kita baru, wah ternyata bisa ya.
Seperti saya dengan papa saya. Oh, ternyata papa saya bisa. Tapi selanjutnya saya pun belajar mengatasinya. Yesus adalah rabi, guru, pengajar. Dia mau mengajar kita anak-anaknya menghadapi badai. Jadi badai masalah apapun, pandang dia, libatkan dia, belajar dari dia, belajar tidak takut, belajar percaya, belajar mengatasi bersama Tuhan. Dan kau akan berkata, wow, Tuhanku hebat. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dan badai itu kemudian tidak begitu menakutkan. Tidak begitu menakutkan. Buat saya, ular memang menakutkan. Tetapi setelah pengalaman itu menjadi tidak begitu menakutkan. Kenapa? Ada pengalaman melewati masalah itu. Engkau yang pernah sakit dan disembuhkan Tuhan, jangan khawatir. Engkau yang pernah kekurangan, ayo belajar percaya. Engkau pasti akan ditolong Tuhan. Ayo belajar berharap padanya. Berharap, percaya, bersandar kepadanya. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Oh, segala perkara, engkau akan bisa. Tuhan akan menolongmu. Engkau akan bisa mengatasi badai demi badai. Engkau akan belajar dari Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan haleluya. Ku tetap percaya Tuhan penolong. Dia akan tolong Anda mengatasi. Bukalah segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya, ku tetap percaya Tuhan. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Kita akan akhiri worship kita. Mari bangkit berdiri saudara. Ayo bangkit berdiri. Aku percaya. Ayo bangkit berdiri. Nyatakan iman percayamu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya. Ayo percaya, badai ini bisa kau lewati. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Ayo angkat tangan lebih tinggi, lambaikan imanmu berkata, oh, hidupku akan ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Aku percaya. Aku percaya padamu. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Ada mujizat dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Ayo taruh dua tanganmu di dada. Percaya, belajar percaya. Dia Bapa yang baik, Dia Guru yang baik. Tuhan mengajar kita tetap tenang dan percaya di tengah badai. Karena badai akan selalu ada. Tapi Tuhan mengajar, ayo percaya, ayo berharap, berdoa pada Dia. Sama seperti ketika papa saya melihat saya ketakutan dengan ular. Justru itu Dia pakai untuk mengajar saya. Jangan takut dengan ular. Jangan pegang dengan tangan kosong. Apalagi ini berbisa. Pakai alat. Pegang kepalanya, pegang ininya, masukkan, singkirkan. Justru saat dimana saya ketakutan dengan ular, malah papa saya ajak mendekat dan ayo belajar. Ayo lihat cara mengatasinya. Sehingga saya ketika berapa waktu ke depan ketemu ular, saya tahu cara mengatasinya. Tuhan tahu hidup ini penuh badai. Hidup ini penuh sakit penyakit. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan masalah. Karena itu Tuhan mau mengajar kita saudara. Badaimu yang sekarang ini untuk engkau belajar dan engkau bisa mengatasinya. Ayo percaya. Bapa, kami datang kepadamu. Aku serahkan hidup kami. Kami mau belajar percaya. Ada mujizat di tengah badai ini, di tengah masalah yang kami hadapi. Tenangkan hati kami untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang sedang cemas, ketakutan hari-hari ini. Mampukan kami untuk menyelesaikan badai kami bersama Tuhan. Kami tidak lari, kami tidak sembunyi, kami tidak ambil jalan pintas. Tapi kami akan menghadapi dan menang bersama Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung bersama Yesus yang memberi kekuatan. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu sudah melayani. Baik di atas mimbar, di bawah mimbar, di depan gereja, semua berkati. Ayo semuanya bersyukur saudara. Terima kasih pada Tuhan lawatannya saat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau mengajar kami Tuhan. Engkau membawa kami mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan. Engkau hadir di gereja ini. Juga Engkau hadir di rumah anak-anak-Mu. Di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar mereka. Bahkan ada yang di mobil Tuhan. Engkau hadir. Jamah Tuhan. Kuatkan kami. Haleluya. Meteraikan worship kami hari ini. Berkati dalam nama Yesus. Saudaraku, angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kami akhiri worship kami. Tuhan sempurnakan. Kami minta berkat-Mu sekarang Tuhan. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata
Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau ada diberkati, sharekan link YouTube ini kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, biar mereka juga mengalami kemenangan di tengah badai apapun. Sampai jumpa besok di doa pagi. Tuhan memberkati. Sekarang untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan, Efrata Community Church, perpuluhan BCA 5860001 atau scan kris berikut. Kolekta 1 BCA 5859601 atau scan kris berikut. Kolekta 2 BCA 5855101 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati.